kehidupan kita. Kita beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Yes. Mari jemaat Tuhan, kami mengenang bangkit begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Kita bersorak untuk Tuhan, amin. Mari sama-sama naikkan ucapan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Shalom. Baik, selamat beribadah. Saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini, makanan yang secukupnya. Katakan makanan yang secukupnya. Kita akan dituntun dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah bagian pengajaran Yesus tentang bagaimana berdoa. Karena waktu itu orang Yahudi, waktu itu mereka tidak tahu seperti apa harus berdoa. Dan Yesus memberi contoh. Jika engkau berdoa, berkatalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Sungguh menarik
Sebab doa Tuhan Yesus ini adalah doa yang mencakup seluruh ajarannya. Namun saya hanya ingin kita belajar pada ayat yang ke-11. Tentang berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kata makanan dalam tulisan penulis yang diambil dari bahasa Yunani berarti artos. Artos itu berarti apa? Roti. Roti. Sehingga Yohanes berkata, Yesus adalah roti kehidupan. Jadi makanan yang dimaksud tidak hanya yang kita pahami, yang kita konsumsi setiap hari. Tetapi makanan dalam Injil Matius pasal 6 itu berbicara roti. Dan roti secara makna rohani berbicara Yesus sendiri. Jadi mengapa Tuhan ajar kita secukupnya? Karena Yesus itu roti. Dan Yesus itu sudah lebih dari segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Ayo kasih tahu samping kiri kananmu bilang Yesus lebih dari segalanya. Yes, next selanjutnya apa kata makanan itu? Makanan juga yang dimaksud dalam penulisan kita penulis memahami kata makanan itu adalah kebutuhan utama manusia. Kebutuhan utama manusia yang harus terpenuhi. Apa kebutuhan pokok atau kebutuhan utama manusia itu? Ada 3 hal yang penting yang harus terpenuhi. Yang pertama, sandang, pakaian. Saya yakin tidak ada jemaat yang datang di tempat ini yang tidak pakai pakaian. Yang kedua, kita butuh pangan. Apa itu pangan? Yang kita konsumsi seperti nasi, buah, sayur. Itu wajib. Jangan lebih banyak dagingnya, lebih banyak nasinya, sayurnya enggak ada. Kau kena sakit kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Dan kau berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Tapi setiap hari yang kau makan hanya daging, lemak, coto, dan sebagainya. Itu namanya orang Makassar bilang patotoai. Coba lihat samping kiri kananmu, dia orang patotoai atau dia orang yang bijak? Amin. Jadi secukupnya harus balance. Ada daging, ada sayur. Jangan cuma daging. Ya akhirnya. Oke, papan. Kebutuhan utama manusia papan. Rumah. Tempat di mana kita berteduh, tinggal. Jadi kata secukupnya dalam bahasa Yunani, epiosios. Epiosios. Artinya apa? Untuk hari ini saja. Untuk hari ini saja. Dan tidak berlebihan. Itu maknanya. Jadi Yesus ajar kita berdoa, minta secukupnya hari ini saja. Itulah sebabnya kalau kita baca keseluruhan pasal 6 ayat 25 dan sampai seterusnya dia berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini aja. Jadi kalau ada yang mengalami kesusahan hari ini, cukup hari ini. Minta hari ini. Jangan minta Tuhan berkati saya biar anak cucuku. Tuhan tahu yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Apakah salah berdoa seperti itu? Tidak salah. Tapi Tuhan sudah mengajar kita minta hari ini saja. Karena kalau hari ini dia pelihara hidupmu dan hidupku, percaya hari esok, lusa, dan sampai selamanya. Dia Bapa yang pelihara hidupmu dan hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Itu maknanya. Tidak berlebihan. Nah pada umumnya manusia, seseorang pasti ingin sesuatu yang lebih. Betul atau benar?
Coba dicek, bisa? Coba tanya samping kiri kananmu, bilang, kau mau cukup atau lebih? Coba. Kalau ditanya, tahu dijawab Ki. Jangan ditanya. Dijawab Bu, Bapak. Sekali lagi, coba tanya samping kiri kananmu, bilang, mau cukup atau lebih? Ya, terima kasih kejujuranmu. Saya nggak tahu apa yang dibagikan kupon untuk apa dijual di depan, saya nggak tahu. Tapi maksud pertanyaan saya, mau dapat kupon yang cukup atau lebih? Oh darah Yesus. Itulah sesuatu yang natural, alami. Namun mengapa Yesus mengajarkan kita meminta secukupnya? Saya berdoa, kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk memahami kebenaran ini. Yang pertama, mengapa Tuhan ajar kita secukupnya? Agar manusia terus bergantung kepada Tuhan. Katakan bergantung kepada Tuhan. Kasih tahu samping kiri kananmu, bilang, bergantung kau sama Tuhan. Inilah kebenaran itu. Tuhan ajar orang pada waktu itu berdoa seperti ini, supaya kau terus bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan berarti kita terus memiliki sumber. Katakan memiliki sumber. Jangan kejar atau harapkan hasil. Sumber dan hasil beda. Saya mau tanya, hasil bisa habis atau tidak? Sekali lagi, hasil bisa habis atau enggak? Oke, makasih. Yang kedua saya tanya, sumber. Sumber bisa habis atau enggak? Sumber bisa habis atau enggak? Itulah sebabnya Tuhan bilang, minta secukupnya supaya kau bergantung kepada Tuhan, supaya kau terus punya sumber. Haleluya. Kita masih disegarkan bagaimana COVID yang melanda dunia. Semua kolaps. Itu bisa membuktikan bahwa hasil bisa habis. Semua usaha tertutup. Hasil bisa habis. Tapi dengar firman Tuhan malam ini, Yesus mau berkata, sumber gak pernah habis. Dia berkata orang benar, anak cucunya tidak minta-minta. Yang setuju katakan amin. Ayo teguhkan ini firman, kasih tahu lagi, bilang kau punya sumber. Haleluya. Kita punya sumber. Yesus adalah sumber kehidupan saya dan saudara. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah abaikan Yesus. Ada seorang pengusaha di kota ini, saya bilang, kok hari Minggu tutup mi toko, pergi sebayang dulu. Dia bilang, Pester, justru hari Minggu itu income-ku, penghasilanku banyak. Tertutupi hari Senin sampai Sabtu tidak laku, hari Minggu habis lagi. Kalau ku tutup, habislah saya. Saya bilang dalam nama Yesus, orang benar tidak akan pernah habis. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Itu janji Tuhan. Yesus bilang, kekristenan, iman kita tidak hanya agamawi. Agamawi itu apa? Percaya Yesus, stop, cukup. Tetapi kekristenan kita adalah sebuah praktikal. Katakan praktikal. Lakukan uji. Saya bilang, tutup mi tokomu. Kalau kau tutup tokomu hari Minggu dan kau bangkrut, saya berani bilang, tinggalkan Tuhan yang kau sembah. Karena Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Bapa di sorga. Maka semuanya, apa itu semuanya? Yang kau perlukan, semuanya yang kau perlukan akan ditambahkan. Kata ditambahkan artinya apa? Disediakan, diberikan kepada orang yang bergantung kepada Bapa di sorga.
Pulanglah jemaat Rupe. Bergantung kepada Tuhan. Dan saya bilang, coba Miko, tutup dulu 1 bulan. Kalau kau bangkrut ya buka lagi. Iya toh? Kalau kau bangkrut ya buka lagi. Dia bilang, oke Pastor, saya mau coba. Haleluya. Dan akhirnya 1 bulan dia tutup tokonya hari Minggu. Dan dia bilang, Pastor, ampuni saya. Saya bilang, ya jangan kau minta ampun sama saya, sama Tuhan. Itu janji Tuhan. Orang yang mendahulukan Bapa di sorga tidak pernah kekurangan, tidak pernah minta-minta, sebab dia Bapa yang pelihara anak-anaknya. Haleluya. Katakan haleluya. Oke, next, yang kedua. Pesan apa yang kita bisa ambil? Mengapa Yesus ajar kita secukupnya? Yang kedua, Tuhan bilang minta secukupnya supaya dalam menjalani hidup ini kita tahu bersyukur. Katakan bersyukur. Kasih tahu samping kiri kananmu, bilang bersyukur kok. Iya, dia bilang minta ku cukup supaya walaupun tidak seperti yang kau harapkan, engkau tahu bilang terima kasih Tuhan, engkau baik. Seringkali kita melihat sisi baiknya Tuhan menurut keinginan kita, bukan menurut keinginan Bapa Surgawi. Kalau kita bangkrut menurut saudara, apakah itu baik? Tidak baik. Tetapi saya mau bilang, terkadang Tuhan izinkan kita habis supaya kita selalu bilang terima kasih Tuhan. Seperti Ayub. Apa kurangnya Ayub? Semua dia punya. Tapi waktu dia habis, dia bilang apa? Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Istrinya bilang, pongoro. Masih kau mau bilang terima kasih sama Tuhan? Nah habis itu anakmu, habis semua usaha kita, pongoro. Tetapi Ayub bilang, masakan yang baik saja kau mau bilang terima kasih Tuhan. Belajarlah ketika kau dalam lembah yang kelam. Ketika engkau di zona yang tidak pernah kau harapkan. Ketika doamu sampai hari ini enggak terjawab. Mungkin ketika sakitmu hari ini pun tidak terjawab. Haleluya. Belajar bilang sama Bapa di sorga, terima kasih kau baik Tuhan. Kau baik. Ada seorang pianis yang tahu nanti saya kasih hadiah. Ketika dia mainkan seperti pemain musik. Dalam misa itu semua orang terkagum. Pastor pun datang kepadanya dan berkata, luar biasa alunan piano yang kau mainkan. Dan dia berkata, walaupun engkau buta tak melihat, tetapi luar biasa talenta karunia yang Tuhan beri. Pianis itu berkata, terima kasih Pastor, terima kasih. Pastor itu bilang, sayang kamu tidak melihat. Seandainya kau melihat, maka sempurnalah hidupmu. Bolehkah Pastor berdoa supaya Tuhan menolong dan mencelikkan matamu? Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau Anda di posisi itu, terus pastor, pendeta bilang, bisa saya doakan supaya kau sembuh. Apa jawabmu? Apa jawabmu? Mau. Wih, segerami Pastor. Lama sekali bisa minta itu. Segerami Pastor, doakan saya. Saya rindu. Tapi tahukah saudara, pianis itu enggak berkata seperti itu. Dia bilang, terima kasih Pastor, terima kasih.
Sekalipun semua orang yang mengasihiku berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya kelopak mataku boleh melihat kembali. Dia berkata, aku akan terus melipat tanganku dan berdoa, Tuhan, jangan pernah kau buka kelopak mataku. Izinkan aku boleh melihat hanya di Kau, Tuhan Sang Juru Selamatku. Wow. Dan sejarah mencatat sampai dia dipanggil Tuhan, dia tidak melihat. Tetapi dia menjadi motivasi bagi semua musikal. Dan begitu banyak lagu-lagu yang dia karang, himne, di lagu Kidung Jemaat, nyanyian Mazmur, Kemenangan Iman. Dan salah satu lagu yang sering kali kita nyanyikan, I surrendered the Lord. Saya mau tanya, yang tahu saya kasih beri hadiah. Apakah coklat atau apa saya nggak tahu. Siapa nama pianis itu? Yang aku tanya Pak Google. Tapi nggak apa-apa juga ditanya. Anda tahu? Ada yang tahu? Siapa? Iya, terima kasih Pak Pendeta. Habis ini kita makan sama. Haleluya. Fanny Crosby. Yes. Aku bercoba G. Aku berserah. Yes, katakan aku berserah. Kepadamu Juru Selamat, kepada Yesus Juru. Amin. Jalani hidup ini selalu kau bersyukur, jemaat Rupe. Ada amin. Ada amin. Waktu kau sakit bilang, terima kasih Tuhan. Waktu kau susah, waktu doamu gak dijawab, bilang apa? Terima kasih Tuhan. Yes. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang akan menikmati kebahagiaan hidup ini. Next. Ya, salah satu lagi ilustrasi, semua lihat cantik sekali dia. Siapa dia? Marilyn Monroe. Dia seorang artis yang terkenal. Dia menjadi pusat perhatian. Dia punya kekayaan. Dia punya segala-galanya. Tapi satu yang dia tidak punya. Apa itu? Dia tidak tahu bersyukur. Dan sejarah mencatat di akhir hidupnya dia meninggal di masa muda, di masa sukses. Dia meninggal overdosis dan bunuh diri. Orang yang gak tahu bersyukur, dia akan ada dalam masa-masa yang depresi. Saya tidak mau menghakimi, ya saya sering pelayanan ke Dadi, rumah sakit Dadi. Saya yakin orang yang selalu bersyukur tidak akan beleng-beleng. Saya yakin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Coba lihat sampai kiri kanan, bertanya, kau selalu bersyukur atau enggak? Kasih ingat memang kalau kau tidak bersyukur, bahaya beleng-beleng kau. Karena Mazmur bilang hati yang gembira adalah obat, yes. Tapi semangat yang patah artinya apa? Orang yang mengeluh. Orang yang selalu bilang, ngapa nak kamen kata lasangku kamen ngapa parisina. Berhenti ki mengeluh. Kalau Anda mengeluh dan masalahmu hilang, silakan mengeluh, itu baik. Tapi Alkitab berkata, sehasta saja dalam jalan hidupnya tidak bisa merubah keadaan.
Keadaan bisa berubah ketika engkau berkata, terima kasih Tuhan, engkau baik. Anda kenal penginjil Elisa Oda? Seorang penginjil wanita di Jakarta yang melayani luar biasa. Anda tahu, suaminya, dia selalu pukul istrinya. Dia bawa perempuan masuk di rumahnya, di kamar tidurnya. Gila. Tetapi istrinya berkata, Tuhan, terima kasih kau beri aku kekuatan. Tuhan, kalau masih ada kejahatan yang suamiku akan buat, Tuhan kuatkan aku. Dan mampukan aku selalu bilang, terima kasih Tuhan. Dan tahukah saudara, suaminya bisa berubah karena perkataan istrinya Lisaut. Orang yang selalu mengucap syukur, ada kuasa yang supranatural di balik ucapan syukur. Beri kemuliaan bagi Yesus. Saya pernah ada di titik itu. Melayani di kota ini gak punya apa-apa. Di kamar 2,5 kali 3. Saya hidup bersama istri saya. Terkadang kita harus terpisah. Bukan karena kita mau pisah, tapi karena keadaan. Di kos saya itu hujan turun, jadi ada air yang menetes, kita harus taruh baskom. Dan ya seperti baskom ini, saya di sini, kau di sana. Si cini-cini mami kelo. Saya ada di titik itu. Terus istri saya bilang begini, Pak, seperti inikah melayani Tuhan? Saya bilang, kita bersyukur. Coba kau lihat orang di flyover Petarani. Coba kau lihat orang di jalan veteran. Mereka tidur beralaskan koran, gardus. Kita masih berada. Bersyukur. Saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Lama penantian yang saya harus berdoa. Lama. Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun waktu yang singkat atau panjang? Panjang, lama. Saya doa minta apa? Saya berdoa bilang begini di kamar itu, Tuhan kasihani hamba-Mu. Berikan aku rumah biar Mika maca, Pak. Tidak apa-apa Tuhan. Kasihani saya. Tapi di akhir doaku aku berkata, jangan kehendakku jadi, biar kehendak-Mu jadi. Tahu itu kenapa kita tahu tadi saya bilang rumah kamaca, tabe. Kita tahu itu rumah kamaca. Ya, rumah yang dari bambu yang anyam, ya, oke. Dan akhirnya di tahun Covid, coba bayangkan, orang Covid kolaps. Tapi di tahun Covid, Bapak Yahweh memberkati saya dengan berkat yang wow. Saya minta rumah kamaca, saya dikasih rumah 7. Tidak beleng-beleng gitu. Kenapa 7 Bester? Beleng-beleng sukacita. Kaget saya. Saya bilang Tuhan. Jadi kalau kau mengalami badai yang panjang, dengar. Berarti Tuhan mau kasih kau berkat yang besar. Yang setuju katakan amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang mau berkat besar, tapi mau pergumulannya kecil. Beda sukacita orang yang besar mengalami perjalanan. Lihat, 40 tahun bangsa Israel harus menjalani padang gurun. Ada jalan pintas. Ada jalan pintas lebih dekat, kurang lebih sebulan. Tapi Tuhan bawa bangsa itu di jalan yang panjang. Karena Tuhan siapkan berkat yang besar di sana. Ada amin? Waktu saya dapat itu 7, saya bilang Tuhan. Kalau saya saksikan ini terlalu panjang, intinya saja. Tuhan, saya sampai nangis.
Istri saya bilang, Tuhan ampuni saya yang setiap hari mengeluh. Minta ke rumah Kamaca, Tuhan kasih 7 rumah batu berlantai 2. Oh Tuhan Yesus. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Cukup tidak? Lebih. Satu saja bagi saya itu amazing. Ini 7. Artinya apa? Waktu kau selalu bersyukur, Dia akan beri jauh dari yang kau pikirkan. Katakan, jauh yang aku pikirkan, Tuhan akan sediakan bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, yang terakhir. Mengapa Tuhan ajar kita minta secukupnya? Tuhan mau kita minta secukupnya, ini yang terakhir, agar manusia tahu, agar saya dan jemaat Rupe tahu bahwa semua yang dimiliki, semua yang diingini tidak dibawa. Ayo kasih tahu samping kiri kananmu, bilang tidak dibawa mati Ji. Juga kasih tahu, bilang tidak dibawa mati. Jadi Bapak Ibu jangan kau iri kalau tetanggamu diberkati. Wih, bajina balana, wih jaina otona, jaina doena. Jangan mau kau iri. Karena saya berani mau bilang, belum tentu dia tidurnya enak. Dengar baik-baik. Tuhan pernah izinkan saya pelayanan di Surabaya. Saya nggak tahu. Tiba-tiba dia telepon saya, Pastor tolong ke Surabaya. Siapa Ki? Tabe. Saya ini Pastor. Oh, saya sudah pernah ketemu nggak? Belum Pastor. Terus dapat nomor saya di mana? Ada teman kasih tahu. Saya bilang oke, saya berdoa ya. Jangan Pastor, saudara mi tiket saya kirim. Mati mija. Jadi karena kan dampasa. Saya sampai ke Surabaya, dijemput di Bandara Juanda. Naik mobil yang Land Cruiser yang enak. Tidak seperti waktu kita naik mobil yang lain. Kalau polisi tidur, koyeng-koyeng ke mana? Tapi mobil itu dia punya suspenser yang baik, enak. Nah, saya sampai di rumahnya. Wih, saya lihat 5 lantai rumahnya, lumpona balana. Terus dia bawa saya sampai lantai ke-5. Saya bilang, Bu, dari lantai 1 sampai lantai 5 tidak ada orang kuliah. Berapa orang kita tinggal Bu di sini? Dia bilang 2 orang ya, saya sama anak gadisku, pembantuku datang pagi pulang sore. Oh, mana Bapak? Oh, Bapak lagi kerja. Oke, saya bilang, Ibu apa masalah tak? Dia nangis. Dia nangis. Saya punya berkat yang banyak Pak Pendeta, tapi saya tidak bahagia. Saya punya uang yang melimpah, saya enggak bahagia. Dia nangis. Terus dia bilang, bagaimana supaya saya bisa bahagia Pastor? Saya bilang, mau ki bahagia? Itu mobilmu 3 toh, kasih 2 gereja, 1 mau kau. Jam yang aku panggil ke berdoa di rumah, bahaya. Saya punya karunia penglihatan, jadi jangan kau macam-macam. Itu Alkitab bilang, tidak di bawah, tidak di bawah. Seringkali yang membuat kita tidak bahagia, nanti coba kita lihat poin selanjutnya apa. Dia bilang, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang kita kembah. Yang membuat kita tidak bahagia karena kita serakah dan pelit. Coba bilang, serakah dan pelit. Sekarang kau lihat sampingmu. Lihat yang kau bilang serakah dan pelit itu, jangan, gak usah kau. Lihat. Iya, saya bilang sama ibu itu, yang membuat kau tidak bahagia, yang membuat kau tidak tenang. Karena kau tidak tahu uangmu begitu banyak, tapi kau tidak pernah nabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang, kalau mau bahagia jual. Dia bilang apa? Yo tunggu datang pi suamiku Pastor baru kau tahu. Masih ingat itu cerita orang kaya yang sukar masuk? Bukan karena dia kaya, tidak, salah. Salah. Dia tidak masuk surga karena pelit.
bukan karena kaya. Makanya Tuhan bilang minta kau secukupnya. Karena bahaya kau pun nasari kau jahit nampak kasek pelit. Amin atau aman? Amin atau aman? Saya berani ngomong ini karena saya alami. Saya alami. Dan di tahun 2022, waktu saya duduk nyembah Tuhan, ya saya punya rumah penyembahan juga, Menara Doa Siloam namanya. Kami ada 2 tempat. Kami ada di depan kawasan Kimadaya, jam 7 malam setiap hari Senin. Dan ada di tempat saya di rumah saya, di Panaikan, Menara Doa setiap Sabtu jam 12 siang. Waktu saya nyembah Tuhan, Tuhan datang dan dia katakan, hambaku, serahkan berkat yang kuberikan padamu untuk rumah Tuhan. Wih. Sekarang saya mau tanya, kira-kira saya waktu dengar itu senang terima atau gimana? Hah? Iya, jujur berat. Gak mau. Saya ngeraskan hati gak mau, enggak. Dia selalu nampak menderita kamen. Sampai siapa tahu ku nikmatin berkat Tuhan. Kalau dibilang diminta 10%, oh ya gampang tak kasih. Ini kasih wedu. Pusing. Terus saya melayani, istri saya bilang, Pak kenapa kok? Ada masalah? Oh enggak. Ngeles, coba lihat. Orang pelit itu suka ngeles. Ya, saya bilang saya berani bicara karena saya ada di posisi itu. Saya lewati posisi itu. Orang pelit biasa suka ngeles. Terus berjalan waktu, saya khotbah. Istri saya bilang, Pak, minta maaf sayang. Kenapa saya dengar akhir-akhir ini kalau kau khotbah kering? Saya bilang sembarang tongku, Mak. Kering apa nah orang datang ji? Orang dilawat Tuhan. Sembarang tongku. Ngeles lagi. Sampai satu titik ketika kami sama-sama berdoa, Tuhan datang lagi. Serahkan yang kuberikan kepadamu. Dan hari itu saya nangis, saya nggak tahu berapa jam itu, saya udah lupa, saya nangis kayak anak-anak istri saya. Peluk saya, dia bilang, Pak kenapa kok, ampuni saya Pak. Saya selalu pote-pote, ampuni Kak. Saya bilang enggak, kok enggak salah. Dan saya ketika itu saya bilang, Mah, semua yang kita punya, kita akan serahkan untuk gereja. Termasuk mobil yang saya punya. Saya datang ke sini melayani pakai motor. Kasih semua, mobil baru kasih semua Tuhan. Istri saya bilang apa? Pak, kita dulu di kamar 2,5x3 masih hidup. Kalau Tuhan yang kasih, Dia yang minta, serahkan. Saya panggil gereja, majelis, saya bilang semua uang ini, saya nggak tahu berapa M nih. Berapa M, saya nggak tahu. Kalau saya hitung-hitung lebih 2, hampir 3 M. Semua uang ini kuserahkan untuk gereja. Kok enggak tepuk tangan untuk Yesus?